Dalam pengembangan sebuah aplikasi Android, Android sendiri sangat menyarankan kepada kita untuk menerapkan arsitektur aplikasi seperti gambar berikut. Di mana pada gambar ini, kita diminta untuk membagi kode-kode kita ke dalam beberapa layer yang memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Sebagai contoh yang pertama, kita punya layer activity atau fragment, dan kalian tahu bahwa ini di mana tempat kita meletakkan sebuah halaman dan beserta juga dengan bisnis logiknya. Kemudian dari layer activity kita juga memiliki layer view model. Nantinya layer view model ini bertugas sebagai sebuah data holder ya. Jadi artinya apa? Artinya sebuah activity ini seharusnya nggak terlalu banyak memaintain sebuah data atau banyak data gitu. Di mana data itu akan di hold di dalam view model dengan berbagai macam live datanya, dan data-data yang ada pada live model ini nanti akan mengambil dari sebuah repository, di mana repository ini akan mengakses berbagai jenis sumber data. Sebagai contoh, dia akan mengakses dari sumber data model dengan SQLite misalnya, dan juga jenis data dari eksternal misalnya dari REST API yang diakses menggunakan retrofit seperti ini. Dan pada tutorial sebelumnya, saya udah pernah memberikan contoh gimana sih caranya menggunakan atau mengakses web service dengan menggunakan retrofit. Namun pada tutorial tersebut saya masih meletakkan kode-kode untuk mengelola data retrofit ini di dalam activity atau fragment, yang mana hal ini akan kita perbaiki ke depannya. Oke, berikut adalah tutorial terkait dengan ViewModel dan juga Live Data. Oke, nah ViewModel sendiri merupakan sebuah kelas yang bertindak sebagai business logic ataupun screen level stakeholder. Dan dengan menggunakan ViewModel, kita bisa diizinkan untuk persis UI state ya. Yang kedua, ini menyediakan akses kepada business logic aplikasi kita. Jadi kalau bagi saya pribadi, ViewModel ini merupakan sebuah data holder ya, di mana nanti berbagai macam fragment maupun activity bisa mengakses kepada si ViewModel yang kita gunakan nanti. Dan nanti alangkah baiknya kita menggunakan kode ViewModel ini untuk meletakkan logic bisnis dari data yang kita proses pada aplikasi kita. Oke, saya akan masuk ke materi. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan untuk menerapkan si ViewModel, kita perlu mengimplementasikan beberapa dependensi. Yang pertama ini ya, Android Activity KTX 170, nanti kita akan lihat apa gunanya. Yang kedua tentu saja titik life cycle ViewModel KTX 261 seperti ini. Kalau udah kita synchronize. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah kelas baru ya. Jadi kita bikin sebuah kelas di rootnya di luarnya. Nama kelasnya main ViewModel seperti ini. Oke. Kemudian kelas ini akan bertindak sebagai ViewModel, artinya nanti saya inheritance kelas ViewModel seperti ini. Oke. Dan setiap kelas ViewModel akan menyimpan beberapa jenis properti atau atribut di dalamnya. Jadi saya akan tambahkan aja sebuah atribut result misalnya sama dengan 0. Kemudian sebuah function multiply di dalamnya. Ini ya, dengan parameter data integer, di mana tugasnya dari si multiply ini nanti akan melakukan konfigurasi nilai result, dan nilai result akan didapatkan dari data dikali data sama. Gitu ya. Jadi kayak perkalian kuadratnya lah. Oke, udah selesai di sini, dan sekarang kita akan coba mengakses ViewModel ini dari sebuah fragment. Jadi sebagai contoh bahwa fragment pertama yang kita akses kemarin itu adalah ini blank satu fragment ya, yang kalau kita jalankan, oke, di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah text view lagi untuk mencoba mencetak nilai dari si ViewModel tadi. Saya akan masuk ke fragment blank 1 ya di sini. Kemudian saya akan tambahkan sebuah text view baru di sini. Oke ya, jadi kita udah punya sebuah text view baru dan kita akan masuk ke blank satu fragment. Nah, untuk menerapkan sebuah view model, kita bisa mendefinisikan sebuah atribut baru di sini. Atributnya adalah let init, ini ya, var view model. Kemudian kita akan masukkan tipenya dengan main view model seperti ini. Dan untuk mendefinisikan view model ini, kita juga bisa mendefinisikannya di sini, di bawah on create ya, atau di bawah on view create. Di sini saya akan menerapkan dengan seperti ini, view model sama dengan view model provider seperti ini, kemudian this, kemudian get main view model, nih ya, kelas Java seperti ini.
Oke ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan menjalankan sebuah perintah untuk menjalankan perintah nih, multiply. Jadi, untuk yang multiply saya cukup men-setting seperti ini, viewModel titik multiply. Misalnya parameternya adalah 9. Oke. Kemudian kalau udah setting multiply, maka saya akan binding text viewModel titik text sama dengan viewModel titik result. Nah ini artinya ini akan mengakses nilai yang ada pada result ini setelah disetting oleh multiply ya. Jadi saya toString seperti ini. Kita akan coba jalankan. Oke, nilainya menjadi 81. Ini udah jelas ya. Tapi kalau kalian lihat di sini mungkin kalian nggak terlalu excited karena kelihatannya ini sama aja kayak bikin kelas biasa gitu, kelas biasa yang kita setting sebuah function, kita panggil functionnya, kemudian kita panggil atribut yang di trigger oleh si function ini gitu. Jadi kita akan coba melihat efeknya. Jadi kita lihat efeknya. Yang pertama kita akan terapkan juga viewModel ini pada blank 2 fragment gitu. Jadi kan kita punya 2 fragment, jadi kita akan terapkan juga di sini. Oke. Yang pertama saya akan tambahkan dulu juga sebuah text view untuk men-setting nilai pada blank 2 fragment. Jadi kita ambil ini aja. Ini yang kita samakan di blank 2 fragment. Kita akan masukkan juga nih ya, sebuah text viewModel di sini. Oke, jadi di sini di blank 2 fragment juga akan kita terapkan sebuah fungsi yang sama atau kode yang sama dengan yang ada pada blank 1 ya, seperti ini. Nah ini ya, jadi sama-sama menerapkan viewModel, kemudian sama-sama menjalankan ini. Oke ya, sama-sama menerapkan viewModelnya, multiply-nya multiply-nya nggak usah kita jalan ini, multiply-nya nggak usah kita jalankan seperti ini, tapi dia akan menerapkan sebuah teks secara langsung di sini. Kita akan coba. Nah, kalau kalian lihat di sini nilai result di setting 81 ya, dan kalau kita lihat pada blank 2 fragment, nah dia 0. Nilai result-nya mengambil nilai result yang ada pada default-nya. Nah, ini disebabkan karena setiap viewModel ini di-create untuk dirinya sendiri gitu. Jadi, ini sudah menerapkan bahwa ownernya dia sendiri, this ya. This artinya apa? Artinya yang memiliki sebuah main viewModel ini merupakan fragmentnya masing-masing. Sehingga fragment 1 dan fragment 2 ini membuat sebuah viewModel sendiri gitu. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa menyambungkan dua buah viewModel ini? Jadi kita maunya sebuah viewModel itu satu aja pada aplikasi kita, tapi dia bisa diakses oleh beberapa jenis si fragment atau activity nantinya. Oke. Nah, untuk menerapkan hal tersebut kita bisa rubah di sininya. Jadi yang pertama saya akan ini ya, saya komen. Yang kedua, cara mendefinisikannya akan saya rubah. Jadi cara mendefinisikannya akan saya bikin file ini ya, viewModel, kemudian main viewModel by, nah ini activity viewModel seperti ini, seperti ini. Nah ini, jadi dengan menggunakan ini by activity viewModel, kita nggak perlu mendefinisikan yang di sini, dan ini secara otomatis akan membuat sebuah viewModel yang dimiliki oleh activity-nya gitu. Jadi dia kan ini di si blank 1 dan blank 2 fragment ini dimiliki oleh sebuah activity. Jadi yang memiliki main viewModel ini adalah activity-nya. Artinya fragment 2 buah fragment ini bisa menggunakan viewModel yang sama gitu. Jadi di sini kita rubah juga kodenya. Nih ya, kita rubah terapin seperti ini. Kemudian di sini juga kita kasih komen. Dan kalau kalian lihat di sini kita hanya melakukan konfigurasi nilai pada pada blank 1 fragment saja untuk multiply-nya. Kita akan coba. Ini 81 ya. Dan kalau kalian buka ke fragment 2, dia juga tetap 81. Artinya apa? Artinya nilai yang tersimpan pada viewModel antara blank 1 fragment dan juga blank 2 fragment itu adalah nilai yang sama. Jadi ketika pada blank 1 fragment nilainya ada yang berubah, maka blank 2 fragment juga akan merubah nilai tersebut. Jadi artinya dia mengakses sebuah state yang sama. Gitu. Jadi itulah sebuah keuntungan dari menggunakan viewModels di mana kita bisa berbagi pakai data antar fragment yang kita gunakan. Gitu ya. Nah, kemudian permasalahan yang muncul adalah ketika sebuah data berubah, pada Android itu gini ya. Jadi kalau kita merubah suatu data, kita biasanya ingin gimana sih caranya kita tahu data itu berubah?
Jadi ketika datanya berubah, maka tampilan juga akan berubah, UI-nya berubah gitu ya. Nah, untuk membereskan masalah ini, kita ada yang namanya live data. Jadi live data ini adalah sebuah mekanisme untuk membuat suatu data kayak live gitu, kayak live, di mana live data ini nanti bisa memberitahu kepada aplikasi bahwa data ini berubah loh, dan kalau data ini berubah, kita mau ngapain, kita bisa atur di sana, gitu. Nah, live data ini nanti yang kita terapkan di dalam setiap view model yang ada di sini, gitu ya. Jadi sekarang kita akan mulai masuk kepada live data. Yang pertama, kita harus konfigurasi dulu di sininya, di bagian sini. Kalau tadi kita udah definisiin view model di sini, maka yang kedua kita akan mendefinisikan juga live data KTX di sini ya. Live cycle, sorry. Live data nih ya, live data KTX 261 sama. Jadi kita synchronize, udah selesai. Nah, di sini kita akan konfigurasi lagi di sini. Saya akan membuat sebuah konfigurasi untuk menentukan apakah menampilkan loading apa enggak gitu. Yang pertama gini. Jadi saya mau bikin sebuah variabel ya. Variabelnya itu adalah sini ya. Var is loading. Jadi nanti kita akan nampilin sebuah loading di mana kalau dia true seperti ini, kalau dia true dia akan menampilkan loadingnya. Kalau dia false, dia akan menghilangkan loadingnya. Jadi kita akan menampilkan indikator loading pada halaman kita. Sebagai contoh saya akan terapkan di blank 1 fragment di sini ya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tampilan baru untuk menampilkan sebuah progress bar. Jadi seperti ini kodenya. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada sebuah progress bar kayak indikator loading ya, yang muncul di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kita akan coba tampilkan menggunakan view model. Jadi kalau view modelnya true, misalnya disuruh loadingnya muncul, baru dia muncul. Tapi kalau enggak, dia akan kita hilangkan. Nah, secara default kita akan setting visibility-nya gone di sini. Jadi nggak kelihatan di awal ya. Oke, ini udah selesai. Jadi kita akan masuk lagi ke main view model di sini. Oke. Nah, dengan menggunakan live data, kita bisa mendefinisikan sebuah variabel dengan cara mendefinisikan live datanya. Jadi sebagai contoh nih, yang pertama saya akan definisiin private ini ya, private kemudian file ini ya, is loading sama dengan ini bukan true. Jadi di sini sama dengan tipe datanya adalah mutable live data. Ini ya, mutable live data dengan tipe datanya adalah boolean. Seperti ini. Karena dia true false ya. Kemudian saya akan mendefinisikan sebuah nilai is loading sama dengan tipe datanya live data. Live data ini boolean ya, dan ini nilainya akan otomatis mengambil nilai dari is loading yang ada di atas ini gitu. Dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih nilainya harus ada dua, ada is loading yang menggunakan strip dan ada is loading yang nggak menggunakan strip gitu. Jadi ini merupakan sebuah konsep dari view model ataupun live data bahwa kita seharusnya hanya bisa memodifikasi sebuah variabel di dalam live data saja gitu. Dan data yang bisa diakses oleh si fragment atau activity nantinya merupakan sebuah data yang nggak bisa diedit-edit. Jadi nanti kalau kita mau ngedit nilai is loading ini, yang boleh kita edit cuma nilai strip is loading ini yang di atas, sementara yang di bawah ini gunanya untuk hanya mengambil saja, untuk menampilkan atau mengambil datanya saja. Yang bawah ini nggak bisa kita edit karena ini tipenya live data. Sementara yang di atas tipenya mutable live data. Namun di sini kita menggunakan sebuah trik ya, agar nilai yang ada pada is loading ini akan selalu mengikuti nilai yang ada pada strip is loading di atasnya. Gitu. Cuman secara arsitektur kita seharusnya nggak mengizinkan si fragment atau activity secara langsung mengedit nilai strip is loading ini. Sehingga apa? Sehingga kita akan menggunakan sebuah function ya. Di sini kan kita lihat nilainya private ya. Jadi kita bisa ngeditnya dengan menggunakan function yang nilainya public. Di sini misalnya set is loading seperti ini, boolean, di mana di sini kita bikin sebuah kode untuk memodifikasi nilai is result ini. Nah, untuk memodifikasi nilai result kita bisa masukin is loading, tapi pakai titik value propertinya. Kemudian ini baru kita setting nilainya sesuai dengan data seperti ini. Gini ya. Oke, jadi ini udah beres nih untuk masalah mendefinisikan live datanya. Nah, yang kedua kita akan coba dulu di blank 1 fragment di sini. Di sini kita udah mendefinisikan view model, oke? View model udah oke.
Nah, untuk membuat suatu data itu bisa dibaca otomatis oleh sebuah activity, maka kita akan membuat sebuah observe gitu. Jadi observe ini saya akan pisahkan sedikit kodenya di sini. Nih ya. Jadi ini observe live data ya. Jadi apa sih observe itu? Jadi observe itu merupakan sebuah mekanisme untuk menangkap trigger ketika datanya berubah gitu. Jadi ketika datanya berubah, maka si observe ini akan otomatis membaca, melakukan sebuah eksekusi nilai yang ada di sini. Jadi di sini kita akan melakukan viewModel titik isLoading. Jadi isLoading ini akan kita bikin observernya seperti ini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan viewLabelOrder sebagai parameternya. Oke, kemudian ini akan saya bikin seperti ini. Dan di sini saya akan menjadikan data. Data ini siapa? Data ini nilai dari isLoading-nya ini. Seperti ini ya. Dan di sini saya akan melakukan misalnya set loading misalnya. Set loading ini misalnya sesuai data. Oke. Sampai sini kalian mungkin masih bingung ya, set loading ini apa gitu. Jadi kita akan menggunakan fungsi set loading ini untuk membuat sebuah cara menampilkan progress bar tadi. Jadi di sini saya akan membuat fungsi set loading ya. Set loading, sorry, ini saya kasih private. Seperti ini, set loading misalnya. Set loading ini parameternya boolean seperti ini. Oke, jadi di sini private. Nah, jadi fungsi set loading ini ya, ini akan mengacu ke sini. Oke, dan apa yang akan kita lakukan pada set loading? Jadi kita akan mengecek if data, artinya kalau datanya ini true gitu ya. Kalau dia true, maka binding titik progress bar titik visibility sama dengan view visible. Oke, tapi kalau else, maka dia kebalikannya, dia gone. Seperti ini. Oke, ini gone. Gini ya. Oke ya, jadi ketika datanya berubah, dia menjadi gone. Gitu. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah trigger. Kapan sih datanya akan kita munculkan? Jadi kita akan mencoba membuat sebuah fungsi untuk merubah nilai dari si isLoading ini. Jadi sebagai contoh ya, saya akan masukin aja di sini. Saya akan setting view modelnya. Nih ya, jadi kita masukin set isLoading menjadi true misalnya. Seperti ini. Tadi kan kalian udah inget ya, kalau di sini defaultnya false, visibility-nya gone. Harusnya dia nggak muncul, tapi di sini kita setting true. Kita cek apakah dia berhasil menampilkan halaman loadingnya, sorry. Nah, kalian lihat ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa halaman loading ini sudah berhasil dimunculkan. Dan saya akan coba bikin sebuah tombol lagi. Jadi di sini akan ada banyak tombol ya. Ini ya, btn loading. Jadi ini gunanya untuk menampilkan loading misalnya. Set loading ini ya. Jadi ini akan gunanya men-setting loading ini menjadi true. Dan di sini misalnya saya bikin sebuah nilai banding btn loading set on click listener seperti ini ya. Jadi ketika dia diklik baru dia akan men-setting nilai loading menjadi true seperti ini. Yang artinya apa? Artinya ketika kita running aplikasi ini, maka loadingnya nggak akan muncul. Karena emang masih false nilainya. Loading ini nggak muncul nilai progress bar. Dan kalau kita klik di sini, nah, loadingnya muncul. Oke ya, cukup mudah dipahami. Jadi itu gunanya live data. Dan kalian kalau ingat di sini kita nggak melakukan, kita kayak melakukan sebuah penyadapan gitu ya. Penyadapan sebuah nilai yang mana ketika suatu nilai berubah, maka nilai tersebut akan menjalankan sebuah fungsi. Nah, karena penggunaan loading ini sebenarnya bisa kita gunakan di banyak tempat, di blend 1 fragment, blend 2 fragment, dan lain sebagainya, maka saya akan letakkan fungsi loading ini bukan pada fragment, melainkan pada sebuah activity-nya gitu. Jadi di sini saya akan pindahkan ya progress bar-nya dari fragment kita pindahin ke activity nav di sini. Cuman di sini kita akan tampilin beberapa konfigurasi lagi seperti ini. Kemudian saya mau lihat dulu bentuknya. Visibility, visible. Nah ini, jadi dia udah tengah ya. Dan kita akan pindahkan fungsi untuk menampilkan loadingnya itu yang ada di sini ya. Kita akan pindahkan pada si nav activity di sini. Dan ternyata nav activity-nya belum kita pakai in binding, jadi kita akan pakai in binding dulu. Sorry.
Nih ya, jadi kita akan menggunakan activity nav binding ini ya. Kemudian saya ngeblank. Kita akan copy ya dari main 2 misalnya. Nah ini, jadi seperti ini. Oke, dan kita udah punya sebuah fungsi set loading. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah kode untuk memanggil si parent activity-nya. Jadi saya akan mendefinisikan lagi sebuah variabel yaitu let init var parent activity ya di sini. Parent activity dengan tipe data nav activity di sini. Oke, dan saya akan panggil atau definisikan nilai si parent activity ini di paling atasnya on view create ya. Jadi nilai parent activity ini yang kita ambil dari required activity as nav activity seperti ini. Oke ya. Nanti kita bisa panggil nilai ini, kita rubah dengan cara nih parent activity titik set titik set loading. Kok nggak muncul? Ntar kita cek dulu ya. Ini parent activity. Oke, udah ya, udah definisiin. Oh sorry, di sininya kita setting public ya. Jadi ini karena private dia nggak bisa diakses, kita akan setting public. Nih, seperti ini. Kita coba jalanin dulu sebelum kita masuk ke tempat lain. Nah ya, muncul loading ya. Oke, udah selesai ya. Nah sekarang saya akan mendefinisikan penggunaan loading ini pada tempat lain, dimana itu pada API yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kan pada tutorial sebelumnya saya udah ajak kalian gimana caranya akses web service dengan retrofit. Nah, saat proses mengakses si retrofit itu kan sebenarnya ada sebuah proses untuk mengakses sebuah data dari internet atau dari sumber API kita. Nah, ketika proses itu diakses sebenarnya harusnya kita tampilin fungsi loading di situ. Jadi sekarang kita akan buat hal tersebut. Oke, yang pertama kita akan masuk ke dalam to-dos fragment ini ya. Jadi di sini juga kita akan terapkan penggunaan vModel. Jadi kita panggil nih vModelnya di to-dos fragment. Ntar ini saya tutup aja semuanya yang lain. Biar tidak bingung. Nih, jadi to-dos fragment kita aktifin activity vModelsnya. Kemudian kita akan pasang observernya terlebih dahulu seperti ini. Jadi ini sama sebenarnya observernya. Jadi observernya adalah di sini saya taruh ya. Observernya juga sama menampilkan loading seperti yang ada pada Blink 1 fragment, tapi di sini kita definisiin juga parent activity-nya gitu biar dia bisa akses parent. Dan jangan lupa kita definisikan parent activity-nya. Nah ini. Oke ya. Jadi kita udah ada observer. Nah, sekarang kita akan setting nilai loading ini di mana saja. Jadi kita akan setting nilai loading ketika dia memanggil sebuah API. Jadi ada di sini gitu. Jadi pertama kali load datanya dipanggil, maka kita akan minta vModel ini untuk set isLoading menjadi true. Kenapa true? Karena kalau dia baru manggil dia harusnya true ya prosesnya. True. Oke. Dan ketika dia sudah direspon, misalnya entah berhasil atau entah salah, jadi di sini baru kita setting vModel set isLoading baru false. Artinya dia akan hilang nanti. Termasuk di sini juga false. Ini ya. Kita akan coba tes dulu. Tapi saya nggak tahu nih bakal tampil apa enggak karena cepet kan kita ngaksesnya di lokal. Nih ya, saya masukin go to the page. Nih ada loading nih ya. Oke, jadi kelihatannya ada loading. Jadi kita udah terapin pemanggilannya untuk menampilkan loading aplikasi. Termasuk juga pada proses yang lain ya, pada form. Jadi pada form fragment di sini kan ada banyak banget nih, ada banyak banget fungsi save data, update data dan delete data yang juga kita harus taruh loading karena proses ini akan memakan waktu. Saya definisiin ya. Kemudian jangan lupa definisikan observer dan activity-nya. Seperti ini. Nah ini.
activity-nya, kemudian observer-nya. Dan sekarang kita tinggal setting nih. Pertama di save data. Save data ini pasti kita kasih view model. Nih ya, ini set is loading-nya true pasti di awal mulai. Di delete juga true, di sini true. Dan kemudian kita tinggal pasang nih. Ketika dia sukses atau gagal baru kita setting false semua nih. Artinya baru kita hilangkan ininya apa? Nilai dari loadingnya. Nah ini kita false. Di sini juga kita false. Di sini juga kita false. Termasuk juga di delete. Ini ya. Oke. Kita akan coba seperti ini. Go to do page. Nah muncul ya. Kalau kita add to do. This is example live data. This is description gitu ya. Seperti ini. Kita save. Nah muncul loading lagi, kemudian baru mengambilkan datanya. Oke, jadi itulah contoh penggunaan live data untuk menampilkan loading. Dan sekarang seperti yang saya bilang tadi bahwa view model ini bukan bertugas hanya sebagai menyimpan data saja gitu. Jadi kalian juga harus memisahkan kode-kode kalian, termasuk kode di sini misalnya. Saya buka to do fragment ya. Seharusnya penerapan load data ini tidak kita letakkan pada sebuah fragment atau activity gitu. Jadi ini sejatinya kita meletakkan ini harusnya kepada view model juga. Jadi ini kita pindahin yang pertama di sini ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah di sini kan sudah jelas kita menyimpan data load data ya di sini. Oke. Dan kita memanggil load data ini dari view model nantinya. Nah, nanti yang akan kita lakukan pada to do fragment kan yang dia butuhkan adalah sebuah data untuk men-setting nilai dari si adapternya, dari recycle view-nya, gitu ya. Nah, makanya kita harus terapin nih, mau nggak mau nih. Jadi contoh nih, kita akan terapkan nilai to do data misalnya, nilai to do adapter ini misalnya, gitu. Jadi kita akan terapkan nilai ini biar nanti bisa diakses oleh si to do adapter. Dan to do adapter di sini membutuhkan nilai to do data, di mana to do data ini bertipe data. Ini ya kita cek. Ini ya list to do. Oke, jadi di sini kita akan definisiin juga nih artinya. Definisiin sebuah nilai misalnya list to do. Nih ya, list to do seperti ini. Ini juga ada list to do. Oke, sama ya tipenya, cuma beda ininya aja, ada stripnya seperti aja. Dan di sini juga list to do, berarti nilainya akan disetting nilai list to do yang stripnya. Nah, di sini kita akan setting nilainya sesuai dengan tipe data yang ada pada retrofit tadi yang ada di sini tadi. Sesuai yang ada di sini ya. Termasuk juga di sini, jangan lupa. Jadi nantinya nilai list to do ini tersimpan rapi di dalam si main view model gitu. Dan setelah itu kita akan rubah nih nilai view modelnya. Jadi yang tadinya kita setting is loadingnya true itu di sini. Jadi di sini bukan lagi nge view model seperti ini, langsung set loading saja. Ini juga seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah, nah, ketika data ini sudah berhasil diunduh, jadi kode ini nggak lagi berjalan di sini. Kode-kode untuk melakukan setting nilai recycle view. Karena recycle view ini nggak terdapat pada main view model, tapi terdapat di dalam si fragmentnya. Artinya apa? Artinya proses yang ada di dalam sini tugasnya cuman untuk melakukan setting data nilai dari si ini list to do ini. Jadi di sini kita set list to do. Gini ya, ini list to do. Sorry, ini strip harusnya, strip list to do. Kita setting dengan nilai result data seperti ini. Ya, jadi nilai ini kita lakukan konfigurasi untuk di setting seperti ini. Nah, nanti tugasnya kita akan membuat observer untuk list to do ini. Oke. Kita akan setting, ini nggak pakai file ya, sorry. Kita akan setting observernya, di mana observernya ini akan menjalankan perintah untuk setting si fragmentnya ini, gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini kenapa list to do tidak muncul karena file cannot be reason. Jadi value saya lupa. Jadi list to do value ya. Ini ya. Oke, dan ini kita lihat tipe datanya non-nullable value. Di sini kita setting aja dia boleh null. Karena memang boleh null ya. Intinya bisa jadi nilainya null. Nah, gini. Oke, udah oke ya. Nah, kita akan pindahkan nilai ini ke dalam observer nanti. Oke ya. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah fungsi untuk private set
recycle view to do. Oke, dengan nilai data list seperti ini. Fun. Nah, ya. Oke, dan ini akan memasukkan kode ini sebenarnya. Oke, jadi yang pertama hal yang perlu kita lakukan adalah kita akan bikin sebuah observer lagi di sini. Observernya ini untuk nilai list to do. List to do seperti ini. Kemudian di sini bukan setting parent activity, tapi di sini akan memanggil nilai set recycle view to do dengan nilai data. Nih ya. Oke, kemudian sebenarnya yang tadinya kita memanggil load data untuk memanggil API, di sini kita rubah menjadi apa? Menjadi melakukan setting vModel memanggil fungsi. Sepertinya fungsinya masih kita private. Memanggil fungsi load datas. Nih ya, jadi load datas seperti ini ya. Ini juga masih ada view. Ini kita hilangin karena kita nggak pakai view-nya di sini. Kita hilangin ya. Oke. Jadi view-nya kita masukin di sini sebenarnya view-nya. Gini ya. Jadi view-nya masukin di sini dan di sini kita tambahin parameter view. Seperti ini. Oke ya. Nah, load datas ini nggak kita pakai lagi artinya. Jadi ketika kita sudah manggil view model load datas, ini udah selesai. Dan ketika nilai list to do ini udah beres dieksekusi, udah berubah nilainya, maka dia akan melakukan konfigurasi nilai pada tampilan recycle view to do ini. Gitu. Jadi kita akan balik ke sini, kita uncomment ya. Hal pertama adalah, nah ini jelas ya, bahwa kita akan mendefinisikan sebuah adapter yang mengkonversi nilai to do data, tapi di sini parameternya kita rubah dengan data seperti ini. Kemudian kita setting ini, bla 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 sama, yang lainnya sama. Oke ya, jadi kalau kalian lihat di sini, kode kita lebih rapi karena kita membagi proses API-nya ke dalam main vModel di sini. Coba kita jalankan dulu untuk tampilan view-nya, tampilan to do-nya ya, list to do-nya. Kita buka. Nah, sama. Ini sama persis prosesnya. Oke ya, jadi itulah proses untuk menampilkan list to do. Sekarang kita akan memindahkan juga penggunaan API save data dan juga delete data kepada ini ya, untuk dipindahkan kepada main vModel. Jadi juga kita akan pindahkan di sini. Jadi ya ini pasti error ya. Jadi kita pindahin ke sini. Ini saya komen dulu. Nih ya. Jadi yang pertama kita punya save data, yang kedua kita punya delete data, dan ini kalian bisa lihat vModel ini kita hapus semuanya di sini. Ya, yang vModel kita hapus seperti ini ya. Ini juga kita hapus karena set is loading ini sudah terletak di dalam si main vModel sendiri. Oke ya, jadi ini udah selesai. Nah, sekarang masalahnya adalah seperti kalian lihat di sini ya, bahwa di sini ada variable data. Gitu, variable data ini merupakan ketika kita mengklik suatu list view, maka dia akan melakukan konfigurasi nilai data di sini. Nih ya, dia men-setting nilai data sesuai data yang ini. Oke ya, sekarang kita akan simpan saja nilai data ini dengan tipe to do ya di sini. Jadi kita akan bikin lagi variabel baru di sini, variabel to do. To do ini merupakan to do yang dipilih gitu. Ini nggak pakai list, ini to do saja seperti ini, dan nggak null. Di sini juga to do. To do seperti ini ya. Di sini juga to do. Di sini juga to do, dan di sini juga to do. Nah ini, oke. Dan karena dia ada nilai to do, jadi kita akan bikin juga sebuah fungsi set to do. Kita taruh saja. Nah ini kita akan bikin fungsi set to do, set single target to do lah ya. Target to do. Di sini kita data to do seperti ini, dan di sini to do titik value sama dengan data seperti ini saja. Oke, dan ini artinya berubah nih. Fungsi ini berubah yang ini. Jadi di sini akan berubah menjadi fungsi vModel set target to do dengan nilai ini. Misalnya ini kita buka aja deh data seperti ini. Oh ini nggak match karena oke, jadi di sini kita kasih boleh null saja ya sementara.
gini. Oh ya, karena data memang boleh nol ya, dan seperti ini. Oke, udah selesai nih. Jadi di sini kita bisa menangkap nilai data ini sesuai dengan to do. Jadi di sini adalah to do. Seperti ini ya. Oke ya. Oke, nah yang kedua, kita perlu memasukkan nilai title dan nilai description ke dalam parameter. Jadi seperti yang kita lihat di sini, bahwa kita di sini sebenarnya nggak ngotak-atik view-nya ini. Gitu. Jadi ini nggak kita kotak-atik. Oke. Ini saya komen dulu aja. Jadi kita nggak butuh parameter view-nya di sini. Cuman kita butuh parameter apa? Parameter title untuk string dan parameter description dengan tipe data string juga. Oke, dan ini kita akan rubah nilainya dengan title, parameter title, dan ini kita rubah dengan parameter description. Seperti ini. Oke ya. Sampai sini oke. Nah, masalahnya adalah di sini. Ketika dia sudah berhasil, maka dia akan meredirect ke sini. Tapi di sini ada dua buah kondisi. Kondisi yang pertama adalah dia error, oke. Kondisi yang kedua dia nggak error atau sukses, gitu ya. Jadi ada dua buah kondisi. Nah, untuk menggunakan kondisi ini, untuk mengetahui kondisi ini, saya akan setting nilainya sebuah nilai lagi untuk menampilkan pesan error. Jadi di sini saya akan bikin lagi list string ya di sini. Nih, jadi list error. Ini list string. Seperti ini, dan ini juga list error. Ini juga list string. Seperti ini. Kemudian di sini juga list error seperti ini. Oke, nah setiap kita memanggil sebuah fungsi save data atau delete data, nanti saya akan setting nilai list error ini menjadi sebuah nilai yang kosong nanti ya. Nah, kemudian parameter kedua yang perlu kita butuhkan adalah kita di sini nggak tahu nih kapan sih dia selesai dieksekusi. Sebagai contoh, kalau pada index to do tadi, di sini kita jelas, kita cuma akan ngecek bahwa list to do ini udah selesai, udah berubah, maka nilainya berubah gitu. Tapi di sini kita nggak tahu nih kapan dia selesai. Nilai apa yang selesai, baru dia akan meredirect ke fragment sebelahnya gitu ya. Nah, maka dari itu saya akan tambahkan lagi sebuah variabel lagi ya. Kalau tadi ada untuk nampilin errornya, di sini kita akan tampilin variabel isFinish misalnya. Seperti ini. Di sini juga isFinish seperti ini, dan di sini tipenya adalah boolean. Jadi booleannya true atau false. Jadi ketika dia true, baru kita minta di redirect ke fragment lain gitu. Oke. Udah selesai, dan di sini kita akan mulai save data. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika pertama kali kita melakukan setting pemanggilan sebuah API, maka saya akan setting nilai list error ini menjadi kosongan. Nih, list error titik value sama dengan siapa? Sama dengan misalnya list of aja ya, seperti ini. Nah, ini kosong nilai ya. Oke. Kemudian saya juga akan setting nilai isFinish ini menjadi false seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan cek. Nah, saya akan definisikan lagi sebuah variabel ya. Variabel di sini adalah variabel errors. Errors ini gunanya untuk menyimpan semua data error nanti. Jadi tipenya juga string. Karena apa? Karena nanti kita list error ini kita nggak bisa secara manual misalnya menambahkan list error. Misalnya list error value add ya. Kita nggak bisa menggunakan fungsi ini nih pada ini add seperti ini. Kita nggak bisa menggunakan ini pada sebuah live data. Kita cuma bisa langsung secara directly men-setting nilai si variabel tersebut. Jadi di sini saya akan definisikan nilai kosongan. Tetapi ketika saya menemukan error, misalnya di sini nih ya, saya nemuin error, jadi di sini saya akan nambahin nilai error titik add. Oke, nilai errornya t-message titik toString di sini ya. Nah, ini. Jadi saya akan menggunakan variabel error sini untuk menangkap daftar error seperti di sini juga. Nih ya, saya nangkap daftar error di sini, saya gunakan error ini. Oke. Nah, kemudian setiap udah masuk on failure ataupun on response, itu artinya kita akan men-setting nilai list error dengan isFinish ini. Jadi yang pertama, saya akan setting nilai si list error value sama dengan nilai errors. Oke, kemudian saya akan setting nilai isFinish titik
value sama dengan true, artinya dia udah selesai. Oke ya, jadi ini set loading juga baru diberesin. Nah, ini juga akan berlaku di tempat lain, di sini juga berlaku ya. Di semua tempat jadi ini berlaku. Jadi seperti ini, kemudian ini seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan penggunaan finish ini. Jadi ketika finish kita baru tahu nih di situ bahwa harus kemana nih alurnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, yang pertama kita akan memasukkan observer. Observer yang pertama itu nih ya. Kita udah ada observer untuk loading. Kemudian kita juga harus pasang observer untuk is finish di sini. Oke, jadi di sini kalau dia is finish, misalnya baru nih kita lempar kemana, kayak kita lempar private fun set finish misalnya, set finish action. Jadi ketika dia finish di action, di sini dia data, dia boolean ya. Oke, seperti yang kalian ketahui bahwa setiap dia finish, dia ini akan langsung mengarahkannya ke to-do fragment kembali. Jadi kalau udah beres, dia akan ke fragment. Jadi di sini kita akan cek jika is sukses itu true ya, di sini. Bentar. Oke, jadi jika dia udah finish di sini ya, maka dia akan dilempar ke sini. Saya tambahin lagi variable view sini ya. View. Sorry. Ini digunakan untuk ini ya, view ini digunakan untuk parameter ininya, parameter untuk di dalamnya ini ya, untuk kembali directnya. Jadi di sini saya akan rubah set action finish di sini ya, finish action yang pertama view, yang kedua data. Yang kedua data seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu udah beres. Kalau finish dia akan dikeluarkan, dan di sini kita akan merubah fungsinya. Jadi delete data ini kita akan merubah menjadi view model titik saya masih settingnya private kayaknya. Jadi ini kita jadiin public, dan kita nggak butuh variable view di sini. Dan di sini kita kasih variable public juga. Dan bisa kalian lihat bahwa save data ini parameternya title dan description ya. Jadi di sini view model save data. Nah ini kita lempar nilai dari si binding edit title titik text seperti ini. Itu string ya. Sorry, itu string. Kemudian binding description titik text titik to string juga sama seperti ini. Ini save data, sorry. Ini save data ya. Ini taruh di sini. Oke. Kemudian ini taruh delete data di sini. Delete view model. Kalau nggak muncul delete-nya. Save data udah. Oh, file. Ini delete data ya. Jadi di sini delete data seperti ini. Oke. Nah, kita tinggal beresin yang ada di sini. Jadi di sini kita belum beresin yang pertama, masih ada view-viewan di sini. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, ini juga masih ada view, dan di sini ada parameter data. Kita mau ngambil encryption ID-nya, tapi di sini masih menggunakan data. Padahal di sini kita udah pakai sorry. Kita harusnya bisa pakai langsung dari siapa? Dari si to do ini. Jadi di sini to do encryption ID. Nah, ini. To do encryption ID seperti ini ya. Nah, to do, bentar, kenapa ini nggak muncul? To do ya bener, kita cek di sini. Oh sorry, form fragment itu tadi menggunakan to do juga di sini. Tapi di sini kenapa datanya nggak muncul? Bentar, saya akan cek. Oh, to do value, sorry. To do value dulu. To do value di sini ya, baru encryption ID. Nah ini. Dan di sini juga berarti to do value. Hampir kita lupa. Oke, dan terakhir itu di delete di sini juga. Di sini kita akan menggunakan to do ya. To do value seperti ini. Dan di bawah sekalinya ini nggak ada. Cuman yang perlu kita ingat, di delete data pun kita perlu menggunakan ini, menggunakan mekanisme list error dan is finish tadi ya. Sorry. 3 nih ya. Jadi di sini pun kita terapkan sebenarnya. Nah ini.
Jadi cukup banyak kita setting-setting sebuah data untuk mengetahui sebuah trigger gitu. Nah ini. Jadi kalau dia error dia ke sini, sementara kalau dia nggak error juga sama. Nah ini. Sebenarnya ini nggak usah disetting ya, kalau dia nggak error udah nggak usah dipakai nih sebenarnya. Yang data sudah bisa dirubah. Oke, sekarang kita akan coba testing. Apakah berhasil? Jadi pertama kita akan add to do example 2 dan description 2 dan save. Udah benar untuk add to do-nya, udah oke. Tutu misalnya kita ganti kalau udah update. Udah benar juga. Di antara kita akan coba delete, sama udah benar. Oke, itulah cara mendefinisikan sebuah vModel dan Live Data pada sebuah aplikasi Kotlin. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa kita merapikan nih ya, activity kita lebih rapi nih ya, lebih sedikit datanya, lebih rapi karena kita memisahkan kode-kode untuk pemrosesan data, kita letakkan semuanya pada vModel seperti ini. Dan vModel, keuntungan kalian menggunakan vModel apa? Jadi tadi ya, kalau data kalian berubah, kalian nggak perlu lagi ngecek atau membuat sebuah aksi untuk trigger merubah data kalian atau tampilan kalian, karena vModel secara otomatis bisa mengupdate tampilan kalian dari penggunaan observer tadi. Oke, itulah dari saya, semoga membantu. Terima kasih.